Part tes cek tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih banyak memberikan nikmat pada kita semuanya, hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan kita bisa menghadiri majelis ilmu di sore hari yang cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kaki kita menghadiri majelis ilmu ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema yaitu fadlu birril walidain, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di sini saya merujuk kepada kitab Thariqus Salihin ila Rabbil Alamin yang disusun oleh Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafidhahullahu taala. Dalam bab fadlu birril walidain, beliau membawakan beberapa poin. Poin yang pertama, bahwasanya birrul walidain wasiyatullahi li ibadihi. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di sini beliau membawakan 4 firman Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun juga. Ini wasiat Allah yang pertama, perintah Allah yang paling utama. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah untuk bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau berbuat syirik terhadapnya dengan sesuatu pun juga. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini sesuai dengan poin yang disebutkan oleh Syekh, yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wabizil qurba, berbakti atau berbuat baik kepada kerabat, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, wal jaril junubi, tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat, wasahibi bil jambi, demikian pula sahabat, wa ibnis sabil, musafir, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang mulia ini Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang menekankan akan hal ini pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan paling tidak ada dua faedah. Faedah yang pertama, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, karena langsung Allah letakkan setelah perintah beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Dan faedah yang kedua, bagaimanapun juga tetap yang lebih utama adalah beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila suatu ketika kepentingan kedua orang tua kita berbenturan dengan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti mungkin akan dibawakan ayat yang termaksud di sini, ya, atau beliau tidak menyebutkan ya. Tapi salah satu ayat yang bisa kita gunakan adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memerintahkanmu untuk berbuat syirik terhadapku, terhadap Allah dengan sesuatu, maka jangan kau taati keduanya, tetapi pergaulilah keduanya dengan baik di dunia ini. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berbakti kepada kedua orang tua wajib, dan ini merupakan amalan yang mulia. Tapi apabila berbenturan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah dalam bermaksiat, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun poin yang paling penting adalah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli mereka berdua di dunia dengan baik. Artinya, ketika kita menolak perintah mereka karena mengandung unsur maksiat kepada Allah, ketika kita menolak ajakan mereka untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita harus bersikap kasar, bukan berarti kita harus membentak dan lain sebagainya. Ya, sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli mereka dengan baik, tolak dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Dengan demikian kita masih menjaga hak-hak mereka. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh. Ayat yang kedua, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Surat Al-Isra ayat ke-23. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah qadha, ya, memerintahkan. Ada yang mentafsirkan wasa, mewasiatkan, agar janganlah engkau berbuat syirik, atau janganlah agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ma'asyar muslimin, sama seperti ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Allah lanjutkan firman-Nya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan seandainya, ya, mereka atau salah satu dari mereka sampai pada usia tua dan mereka berada di sisimu, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya uffin, dan janganlah engkau membentak keduanya, namun ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, ucapan yang halus, ya, ucapan yang halus. Nah, di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk potongan ayat yang di awal persis seperti ayat sebelumnya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah, kemudian ada tambahan di dalam ayat ini, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita menjumpai kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita al-kibar, ketika mereka sudah sepuh, ketika mereka sudah usia lanjut, yaitu kita dilarang untuk mengatakan kepada keduanya dan jangan pula kita membentaknya. Di sini para ulama kita menyebutkan ucapan ini adalah ucapan yang paling apa istilahnya, ya, yang paling minimal ketika seseorang merasa kecewa misalnya. Artinya berkata saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Ya. Jadi larangan berkata uffin ini bukan berarti dilihat dari zatnya saja. Kan yang nggak boleh ya, yang nggak boleh kan mengatakan uff, tapi kalau selain uff kan boleh. Tidak. Para ulama menyebutkan berkata uff saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Apa contohnya lebih dari itu? Moh, males, ya, halah gitu, ya. Jadi itu padahal apa? Masih kayaknya ya halus gitu ya. Ini saja tidak diperbolehkan, apalagi lebih dari itu. Jadi ayat ini bukan dipahami dari zatnya saja. Dilarang untuk mengatakan bukan berarti yang lainnya boleh. Tapi saja tidak boleh, apalagi selain apalagi lebih dari itu. Ya. Dan intinya di sini hikmahnya adalah agar kita tidak memberikan istilahnya, agar kita tidak membuat hati mereka bersedih. Hal sekecil apapun yang bisa berpotensi untuk membuat mereka sedih, hendaknya tidak kita lakukan. Meskipun dengan ucapan yang sangat-sangat sederhana, itu intinya. Sehingga apapun itu yang membuat mereka bersedih, yang membuat mereka susah dan lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengatakannya. Namun sekali lagi dengan catatan, apabila berbenturan antara hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka
kita dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, namun tetap dengan menjaga adab-adab yang ada. Tetap dengan menjaga adab-adab yang ada. Wa qul lahuma qawlan karima. Namun ucapkanlah ucapan yang halus. Tatkala kita diperintah untuk misalnya meninggalkan sholat, maka jangan kita mengatakan atau jangan kita mengatakan ini dan itu, tapi ucapkan dengan ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut. Tatkala orang tua memerintahkan kita untuk melakukan transaksi riba dan yang semisalnya, jangan kita mengatakan dan yang semisalnya, tapi ucapkan ucapan yang lemah lembut. Meskipun ya mungkin akan mengecewakan mereka, karena tetap hak Allah lebih kita dahulukan daripada hak kedua orang tua. Taib. Ini ayat yang kedua. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh hafizahullah, yaitu di dalam surat Luqman ayat 14. Surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia. Siapa kami di sini? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kami wasiatkan kepada manusia, kata Allah, untuk berbuat baik biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya ya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Apa maknanya? Wanita itu makhluk yang lemah. Sudah gitu Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada mereka mengandung, tambah lemah lagi. Wa fisaluhu fi amaini, dan juga ibunya menyapihnya atau menyusuinya selama 2 tahun. Maka anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, karena kepada akulah ya akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ke-14 dalam surat Luqman ini sepintas tidak seperti ayat yang sebelumnya, 2 ayat yang sebelumnya. Yaitu apa? 2 ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala gandengkan, kaitkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan berbakti untuk kepada kedua orang tua. Namun di ayat yang ketiga ini sepintas tidak ada. Namun kalau kita baca lebih teliti lagi, ada. Siapa yang bisa menyebutkan? Pada poin yang mana? Surat Luqman ayat 14. Dibuka mushafnya. Pakai HP ya nggak apa-apa. Pertanyaan saya, secara sepintas tidak ada. Tidak seperti ayat yang pertama dan kedua, perintah beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau kita lihat lebih jeli lagi, ada bersyukur. Nah, dapat hadiah sampean. Enggak, lumayan. Amin. Ya, jadi anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku. Dan syukur kepada Allah merupakan ibadah. Baru setelah itu wali walidaika, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, karena kepadakulah kalian akan dikembalikan. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah lagi-lagi menegaskan pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu yang telah mengandung kita dan juga telah menyusui kita selama 2 tahun. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh dalam poin birrul walidain wasiyatullahi li'ibadih, dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15.
Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah. Wa wada'athu kurha, demikian pula melahirkan dalam keadaan yang lemah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan ibunya mengandung dan menyusuinya dalam masa 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanata, hingga apabila orang tuanya atau ibunya telah sampai pada usia lanjut dan anak tersebut sampai pada usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya, maka sang anak berkata, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepada diriku untuk bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku, dan anugerahkanlah pula kepadaku agar aku bisa beramal saleh yang engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, maka perbaikilah bagiku urusan keturunanku, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Sama seperti sebelumnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasiat Allah kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan penekanan juga sama, khususnya kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah, melahirkan dalam keadaan lemah, dan mengandung menyusui dalam waktu 30 bulan. Tayyib. Di sini ada perbedaan antara ayat yang barusan kita baca dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dalam surat Luqman 14, ibunya menyusui dan mengandung dalam waktu amaini, 2 tahun. Sedangkan pada ayat 15 dari surat Al-Ahqaf 30 bulan. 30 bulan. Maka apakah ada pertentangan di dalam kedua ayat ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak ada. Lalu bagaimana cara kita mengkompromikannya? Ayat pertama 2 tahun, ayat yang kedua berapa? 30 bulan. 30 bulan. Siapa yang tahu? Akhwat mungkin ada yang tahu, bisa menulis jawabannya. Pertanyaannya, di ayat yang pertama Allah menyebutkan ibu mengandung ataupun menyusui dalam waktu 2 tahun. Menyusui dalam waktu 2 tahun. Sedangkan pada ayat yang kedua dalam waktu 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? 2 tahun setengah. Ada yang tahu cara mengkompromikannya? Oke. 6 bulan. Disusui. Itu ayat yang kedua. Iya. Jadi ayat yang kedua. Naam, sahih. Hadiah Pak Mas. Dapat hadiah. Yang penting jawab. Ya. Amin. Iya. Jadi ayat yang kedua 30 bulan ini masuk juga di dalamnya masa mengandung. Ya, masa mengandung. 2 tahun itu masa menyusui,
sisanya masa mengandung. Nah, dari sini maka para ulama kita menyebutkan masa mengandung yang paling cepat, artinya seseorang dikatakan normal, lahir normal, itu paling cepat lahir saat usia 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan mengandung, melahirkan, baru menyusui selama 2 tahun, genaplah 30 tahun. Sedangkan ayat yang pertama Allah berbicara hanya masa menyusui saja, 2 tahun masa menyusui. Allah tidak menyebutkan masa melahirkannya, masa mengandungnya. Ya. Sedangkan ayat yang kedua dalam surat Al-Ahqaf, 30 bulan ini sudah mengandung dan menyusuinya. Sehingga kedua ayat ini tidak bertentangan. Ya, dan sekali lagi seperti yang disampaikan, di antara faedah dari ayat ini adalah seorang masih dianggap normal ketika dia melahirkan dalam usia kandungan 6 bulan. Dan ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Artinya ketika kita menjumpai pasangan suami istri yang setelah menikah 6 bulan setelahnya melahirkan, maka kita nggak boleh suudzon kalau itu lahir di luar kalau itu hamil di luar nikah. Ada masa 6 bulan, ini masa yang paling minimal. Nah, kalau kurang dari 2 bulan baru kita wallahu a'lam bishawab. Nah, ini keempat ayat yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh tentang wasiatullah li ibadihi. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat dari Allah kepada hamba-hambanya. Baik, kemudian poin yang kedua. Birrul walidaini min ahabbil a'mali ilallahi ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah. Perhatikan, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan amalan yang dicintai oleh Allah itu banyak. Nah, salah satu di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Fa fi sahihaini, di dalam sahihain Bukhari Muslim, an Abdullah bin Mas'ud qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Lihatlah para sahabat, pertanyaan mereka pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan yang mengharapkan ganjaran yang besar. Ya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qala summa ayyun, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Qal, kemudian Rasulullah menjawab, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ay, kemudian aku berkata lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Qal, kemudian Rasul berkata, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qal, Ibnu Mas'ud berkata, haddatsani bihinna, inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Walau istazadtuhu lazadani, dan seandainya aku minta tambah lagi, tentu Nabi akan memberikan tambahan. Artinya, kalau aku terus bertanya kemudian apa setelahnya, kemudian apa setelahnya, kemudian apa setelahnya, niscaya Rasulullah akan menjawab itu semua. Tayyib. Ya, jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan birrul walidain termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah. Namun, perhatikan, sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya, hadis ini pun memiliki ikatan yang sama. Ya, perintah untuk beribadah kepada Allah tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Dan di dalam hadis ini terwakili oleh perintah untuk apa? Salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya. Termasuk rukun Islam. Maka ini yang pertama. Nah, setelah itu baru apa?
berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu baru jihad fi sabilillah. Ya. Nah, dari urut-urutan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat betapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengatur prioritas kita dalam beribadah. Yang pertama, salat ini nggak bisa ya kita anggap remeh. Kalau salat kita berbenturan dengan hak orang tua kita, salat kita dahulukan. Karena inilah wujud ibadah kita kepada Allah, wujud tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat kita beres, berbakti kepada kedua orang tua. Jihad fisabilillah tergantung dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Dan nanti akan dibawakan hadis ya, seorang yang pamit untuk berjihad sedangkan ia meninggalkan orang tuanya, tidak berbakti kepadanya, maka disuruh balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabihi majahid, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Ya, maka jihad ada aturannya, tidak semudah yang kita bayangkan. Dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kesalahan mendasar orang-orang yang berjihad tidak sesuai dengan syar'i adalah di antara mereka banyak yang berdusta kepada orang tuanya, pamit pergi kemana entah, tapi ternyata jihad di luar negeri. Seperti yang pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Ayub yang pernah mengisi di sini, ya, bohong, bisnis ke luar negeri, ternyata gabung dengan kelompok-kelompok radikal. Maka apakah itu jihad yang syar'i? Tidak. Ya, Rasulullah SAW menyuruh seorang pemuda yang ingin jihad yang syar'i, jihad bersama Rasulullah syar'i, ya, jihad yang resmi, bukan jihad yang liar. Tetapi ketika berjihad itu membawa dampak buruk bagi kedua orang tua, bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ya, aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis gara-gara ingin jihad bersama wahai Rasulullah. Ya, maka Nabi memerintahkan farji, kembalilah. Ya, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau meninggalkan keduanya dalam keadaan menangis. Inilah Islam. Ada tingkatan-tingkatannya. Bakti kepada orang tua kita lebih kita dahulukan daripada jihad fi sabilillah. Ya, intinya berbakti kepada kedua orang tua termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sudah habis ya? Sudah habis ya? Panjang ini. Kita bacakan satu hadis lagi. Dan ini termasuk di antara hadis yang luar biasa ya. Tapi cukup panjang. Taib, kita singkat saja. Birrul walidaini, poin yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua, yufarrijullahu bihil humum, termasuk hal yang bisa menghilangkan kegelisahan kita, menghilangkan permasalahan kita. Diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum, ada 3 orang yang ada di zaman sebelum kalian telah pergi ke suatu daerah, hatta awawil mabita ila gharin, hingga akhirnya mereka terpaksa menginap di suatu gua. Fadakhaluhu, setelah mereka masuk, fanhadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba jatuhlah batu dari atas gunung. Fasaddat alaihim al-ghar, lalu menutupi mulut gua tersebut. Faqalu, maka mereka pun berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allaha bisalihi a'malikum, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu yang menutupi gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah bisalihi a'malikum, melalui perantara amal soleh kalian. Sampai sini sudah pernah dengar ya hadisnya? Ada 3 orang. Untuk mempersingkat waktu, 3 orang ini dapat hadiah. Sebutkan. 1. Melaksanakan dari kepada keluarganya dengan bentuk yaitu
mendahulukan nafkah berupa susu kepada kedua orang tuanya dibandingkan anak dan istrinya, sampai suatu ketika dia pulang membawa susu, orang tuanya dalam keadaan tertidur, lalu anak dan istrinya merengek. Tidak memberikannya kepada anak dan istrinya, melainkan menunggu sampai kedua orang tuanya ini. Akhirnya orang tuanya diberi minum terlebih dahulu. Nah, lalu pemuda ini berkata, ya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi sakhra. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan hal itu untuk meraih wajahmu, berharap wajahmu, maka berikanlah jalan keluar bagi kami yang saat ini kami sedang hadapi. Akhirnya apa? Fanfarajat syai'an, bergeserlah batu itu sedikit, tetapi masih belum apa? Bisa untuk keluar. Maka orang yang kedua siapa? Nanti ya. Pak Joko. Zina, uang, nah, ya. Jadi intinya seorang pemuda yang ketika hampir menzinai saudarinya, kemudian diingatkan untuk takut kepada Allah, maka ia pun mengurungkan niatnya dan akhirnya uangnya diberikan begitu saja tanpa dizinai. Lalu orang ini juga berdoa dengan doa yang sama. Nah, yang terakhir, ya. Ya. Nah, jadi seorang bos juragan yang amanah ketika mempekerjakan seorang pekerja, tiba-tiba waktunya bayaran pekerjanya ini pergi. Akhirnya uang bayaran itu diusahakan hingga menghasilkan domba, sapi dan unta. Ketika pemuda itu kembali, dia meminta jatahnya dulu yang pernah ia tinggalkan. Maka juragannya mengatakan, ini semuanya. Pemuda itu mengatakan, jangan engkau mengejekku, ya, bayaranku cuma sekian kok, disuruh ngambil semuanya. Maka juragan tadi mengatakan, ya, itu telah aku usahakan dan ini hasilnya. Maka tidaklah disisihkan sedikit pun juga, semuanya diambil oleh pemuda tersebut dan juragan itu sama sekali tidak keberatan. Dan akhirnya setelah ketiga ini terbukalah pintu gua. Ya. Nah, poin atau syahid di dalam hadis ini adalah yang pertama, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia rela anak istrinya kelaparan demi mendahulukan kedua orang tuanya. Maka terbukalah sedikit pintu gua tersebut, yang menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah amal saleh yang dapat menghilangkan kesusahan kita. Dan faedah terakhir dari hadis ini, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat keutamaan at-tawassul bil a'mal as-salihat, bertawassul dengan amal soleh, menjadikan amal soleh kita sebagai perantara untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara tawassul yang syar'i, tawassul yang diperbolehkan, minta kepada Allah dengan mengungkit amal soleh kita. Tapi ingat, kita mengungkit amal soleh kita di hadapan Allah. Ya Allah, dahulu aku pernah berbuat gini, dahulu aku pernah berbakti kepada orang tua, dahulu aku pernah menjaga puasa Senin Kemis, dahulu aku pernah meninggalkan sesuatu yang haram untukmu, maka penuhilah hajatku, kabulkanlah doaku. Maka ini adalah tawassul yang syar'i, berdoa kepada Allah melalui perantara amal soleh kita. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berbakti kepada kedua orang tua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.